Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram wal akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quranul Karim, dan kita masih berada pada surah An-Naba, pada kelanjutan ayat yang ada di dalamnya. Setelah sebelumnya, pada pertemuan yang telah berlalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan langit dan bumi, dan ditiuplah sangkakala yang mematikan dan membangkitkan manusia, dan keadaan di mana gunung-gunung dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan, dan keadaan mereka di dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan apa yang mereka alami di dalamnya. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu terdapat tempat pengintai. Lit-taghina ma'aba, balasan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hanya air mendidih dan air nanah. Jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, kemudian Allah jelaskan tentang alasan kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dahulu mereka dalam kehidupan dunia
itu tidak takut terhadap hisab Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami telah catat di dalam sebuah kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba, maka rasakanlah kami tidak menambah untuk kalian kecuali azab. Maka di dalam ayat ini jamaah sekalian memiliki beberapa faedah dan beberapa pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu terdapat tempat pengintai di dalamnya. Maka pada ayat ini ada pelajaran yang penting, yaitu akan tetapnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Neraka merupakan tempat kembalinya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara nama dari nama neraka di antaranya adalah Jahannam. Demikian pula di antara nama neraka ada disebut dengan Al-Hawiyah. Demikian pula disebut dengan Al-Jahim. Dan di antara nama neraka disebut dengan Al-Hutamah. Demikian pula disebut dengan Saqar, Al-Ladha, As-Sa'ir, dan nama-nama yang masih banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka neraka ini merupakan hal yang pasti, dia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan menjadi tempat bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama, disebut sebagai Jahannam ini karena jauhnya dasar neraka tersebut. Maka di dalam ayat ini jamaah sekalian ada peringatan bagi manusia untuk senantiasa takut terhadap neraka, dan ini isyarat agar supaya kita senantiasa mempersiapkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian terhadap neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menyebutkan lit-taghina ma'aba, siapa yang akan memasuki neraka dan siapa yang neraka menjadi tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lit-taghina ma'aba, dia adalah tempat, menjadi tempat bagi orang-orang taghin, orang-orang yang senantiasa melampaui batas di dalam kehidupan dunia, melanggar aturan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan melampaui batas ini, kadang seseorang melampaui batas, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala,
atau dia melampaui batas, melanggar dan akan hak-hak manusia, hak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya, selama berabad-abad lamanya. Maka keadaan manusia di dalam neraka, ada yang kekal di dalamnya dan ada yang Allah Subhanahu wa taala balas mereka sesuai dengan dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari neraka. Maka ini salah satu gambaran di mana sebagian penghuni neraka itu tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan dan tidak pula mendapatkan air minum. Maka ini keadaan para penghuni neraka yang tinggal di dalamnya. Mereka tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun lamanya, tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapatkan air minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan air nanah. Disebut dengan hamim. Ini makna hamim di dalam bahasa Arab, dia adalah air yang sangat panas, yang sampai pada puncak panasnya sesuatu. Maka ini merupakan hal yang memberikan rasa takut di dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ghassaqa, dia adalah air nanah. Di dalam bahasa Arab disebut ghassaq, dia adalah syarabun muntinur raiha, dia adalah minuman yang sangat buruk baunya, yang sangat busuk baunya. Maka ini merupakan minuman dari penduduk neraka. Mereka hanya minum dari air yang sangat panas dan minum dari air yang sangat buruk baunya, yaitu air nanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menyebutkan jazaa'u wifaqa, sebalasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya azab yang mereka dapatkan itu disebabkan karena amalan mereka dan tidak disebabkan karena kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya sebuah kaidah al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dari amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka ini karena amalan yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia sebagai balasan yang setimpal untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat, memberikan kepada mereka berbagai fasilitas di dalam kehidupan dunia.
akan tetapi mereka membalas dengan pengingkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan keadilan dari Allah